selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 20 September 2025. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus menolong kita semua. Mari berdoa. Pujian dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih hari ini Tuhan menolong kami semua untuk menikmati hari baru. Sebelum kami melanjutkan hidup ini, kami rindu untuk belajar dari firman Tuhan. Karena selaku anak-anak-Mu ya Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi dasar kami, firman-Mu lah yang akan menjadi pedoman kami dalam melanjutkan hidup ini. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus memenuhi kami semua. Biarlah firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami, boleh kami dengarkan dengan baik, boleh kami pahami, mengerti, sehingga kami mampu mempraktekkannya dalam perjalanan hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam dan melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Injil Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Saya membacakannya bagi kita semua. Persembahan seorang janda miskin, firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dalam kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Berdasarkan bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, tema yang akan kita renungkan bersama yaitu untuk Tuhan atau untuk manusia. Untuk Tuhan atau untuk manusia. Tema ini sekaligus menjadi pertanyaan untuk kita semua. Perihal dalam memberi persembahan berdasarkan bacaan kita hari ini. Memberi persembahan tentu semua orang telah melakukannya ya. Baik dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil. Nah, persembahan berpusat kepada Kristus, artinya bahwa kita memberikannya kepada Tuhan. Akan tetapi di balik memberi persembahan itu, seringkali tujuan dan pusatnya itu berubah. Tidak lagi untuk Tuhan, tetapi berubah menjadi untuk manusia. Artinya bahwa kita tidak lagi tergerak karena semata-mata untuk Tuhan, tetapi tergerak karena untuk dilihat, untuk dipuji, untuk dibanggakan, ataupun untuk diakui oleh orang-orang. Nah, hal ini yang kemudian merubah tujuan dan pusat persembahan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kisah seorang janda miskin di bacaan kita. Dalam kisah ini, Yesus hadir memperhatikan orang-orang banyak yang sedang memberi persembahan. Yesus tidak memuji orang yang memberi dalam jumlah yang besar, tetapi ia memuji seorang janda miskin itu, sekalipun dalam hal jumlah persembahannya kecil. Akan tetapi motivasi yang benar dan ketulusan hatinya lah dalam memberi membuat persembahannya ternilai di mata Tuhan. Persembahan kita adalah tanda ungkapan syukur, rasa terima kasih kita untuk setiap berkat yang Tuhan nyatakan di kehidupan kita. Sehingga dikatakan
persembahan yang kita berikan berpusat kepada Kristus. Kita nyatakan kepada Kristus. Nah, melalui bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar bahwa sekecil atau sebesar apapun yang kita berikan, hendaknya kita berikan yang didasari dengan motivasi yang benar, yaitu untuk Tuhan, semata-mata untuk Tuhan. Karena apa yang kita miliki, semuanya dari Tuhan. Semua yang kita punyai saat ini, semua yang ada pada kita, semua adalah berkat dari Tuhan. Sehingga kita tidak memiliki dasar untuk memuliakan diri kita sendiri dengan apa yang kita miliki saat ini. Yang seharusnya adalah kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita, termasuk harta benda yang kita miliki saat ini. Seorang yang sadar bahwa setiap pemberian adalah untuk Tuhan, maka secara otomatis ia akan mengusahakan semua yang terbaik yang akan ia berikan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap kali kita diberikan kesempatan untuk menyatakan tanda syukur kita melalui persembahan, sebelum kita memberikannya, lebih dahulu mari lihat hati kita. Apakah betul-betul hati kita termotivasi dengan hal yang benar, semuanya untuk Tuhan, atau ada sesuatu motivasi yang salah, agar kita dapat merubahnya, mengubahnya dalam kehendak Tuhan, dalam motivasi yang benar. Karena itu sekali lagi, mari kita mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, bahkan apa yang kita miliki. Sekecil, sesederhana apapun yang kita miliki, ketika kita pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa hal seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan sesuatu yang mewah, bukan sesuatu yang berlimpah yang selalu diperhitungkan oleh Tuhan, tetapi yang diperhitungkan adalah ketulusan hati. Seperti yang dilakukan oleh janda miskin dalam bacaan kita, sekalipun kecil pemberiannya dalam hal jumlah, tetapi ketulusan hatinya lah dan motivasi yang benar yang membuat persembahannya ternilai di hadapan Tuhan. Selaku anak-anak Tuhan, hal itulah yang kita semestinya lakukan, agar betul-betul dalam perjalanan hidup ini kita terus merespon kasih Tuhan melalui mewujudkan persembahan yang berkenan baginya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri renungan harian hari ini, dan sebelum melanjutkan aktivitas kita, mari berdoa bersama. Kita berdoa. Kami datang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh bersama belajar dari firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, biarlah kami boleh melakukan setiap firman-Mu yang kedengaran kepada kami. Kami percaya Roh Allah yang akan terus menuntun kami. Beri kami hikmat, agar kami dapat mempermuliakan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Ya Tuhan, kami datang berserah untuk apapun yang akan kami kerjakan selanjutnya sepanjang hari ini. Kiranya kuasa-Mu yang terus menuntun kami semua, biarlah kami boleh melakukannya dalam kehendak Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu terus memenuhi kami semua. Terlebih, teruslah pakai kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang mungkin saat ini dalam pergumulan. Baik pergumulan karena duka cita, baik pergumulan karena sakit penyakit, baik pergumulan di tengah-tengah rumah tangga, di kehidupan pribadi, lepas pribadi. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semuanya ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang terus berperkara dalam perjalanan hidup ini, karena itu kami terus berserah, Tuhan yang akan terus menopang kami. Karuniakan kami hati untuk terus setia menanti di dalam pengharapan di dalam Kristus, dan kami
terus menjalani kehidupan yang berkenan bagi Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Berkati mereka semua, karuniakan kekuatan kesehatan, biarlah boleh memerintah kami di dalam hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan sendiri. Pun berkati kami selaku rakyat, biarlah pun dengan penuh bijaksana kami boleh menjalani hidup ini, bertanggung jawab selaku rakyat, dan terlebih kami boleh bekerja sama dengan baik bersama dengan pemerintah menciptakan damai dan sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terpuji namamu Tuhan, inilah doa kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami di dalam dan melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan yang menolong kita semua. Shalom, selamat pagi.